Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April adalah momen penting untuk mengenang perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia. Dalam semangat tersebut, Rio Pos mengangkat sosok perempuan inspiratif yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Sulastri yang merupakan istri dari Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Agung Nugroho, yang udah ada di samping saya. Boleh dada-dada dulu, Bu? Oke. Sepertinya sudah banyak yang tahu nih ya sama Bu Sulastri ini, tapi kita pengen tahu lebih banyak lagi nih, Bu. Seperti apa sih sosok di balik sosok perempuan di balik Wali Kota Pekanbaru itu gitu. Seperti apa kesehariannya, mungkin masa kecilnya juga seperti apa, hingga sampai akhirnya bisa menjadi sosok perempuan yang menginspirasi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, kita pengen tahu langsung nih, seperti apa sih cerita di balik kesuksesan dari Ibu Sulastri. Mungkin boleh kita mulai dulu nih, Bu, dari boleh ceritakan sedikit tentang asalnya, seperti apa pendidikan dan juga keluarganya. Oke, terima kasih. Dimulai dari asal saya itu, saya asalnya dari desa yang jauh banget. Itu namanya Pulau Kijang. Nah, Pulau Kijang itu Kecamatan Reteh di Kabupaten Indragiri Hilir. Di situ saya dari SD sampai SMA. Tapi sempat pernah sekolah di Selat Panjang ikut abang dan balik lagi ke Pulau Kijang. Jadi sampai SMA dan seterusnya S1 saya di Unilab dan S2 saya di UIR. Dan keseharian saya sebelumnya saya sempat menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir 1 periode, dan di Provinsi Riau sebagai anggota DPRD 2 periode. Terakhir kemarin di tahun 2019 masa jabatan berakhir. Dan keseharian saya juga, kenapa saya termotivasi ingin menjadi perempuan yang sibuk berkarir. Tadinya karena memang saya dari daerah yang kecil, dari daerah yang jauh, di kecamatan gitu. Jadi ingin bagaimana bisa menjadi perempuan yang maju juga gitu. Jadi tapi pastinya dari daerah yang jauh itu perjuangannya lebih keras lagi, karena kami latar belakangnya itu tidak dari orang birokrat ataupun dari yang keluarga intelektual. Sebenarnya kami dari keluarga petani dan orang biasa-biasa saja sebenarnya. Jadi dari Pulau Kijang ke Pekanbaru itu berapa jam tuh perjalanannya, Bu? Kalau kita bisa dulu sangat jauh ya. Tahu ya berapa jauh gitu. Kalau dulu sangat jauh, tapi kalau sekarang bisa sampai 8 jam. Oh, ternyata memang dari desa yang sangat kecil ya, Bu. Ya. Dan Inhil juga sampai hari ini masih sekitar itu, karena memang kalau untuk kondisi hari ini Indragiri Hilir itu adalah kabupaten yang paling terjauh jaraknya ke Provinsi Riau. Tapi walaupun jauh, sekarang udah ada di dekat-dekat kita nih sekarang nih, Bu, ini. Oke. Berikutnya nih, Bu, yang pengen kita tahu juga, tadi Ibu katanya walaupun berasal dari tempat yang terpencil, tapi termotivasi ingin menjadi wanita yang sibuk berkarir dan lain-lainnya. Itu siapa sih, Bu, yang berada di balik itu? Mungkin ada sosok perempuan ataupun sosok yang menginspirasi hingga akhirnya bisa seperti itu? Sebenarnya karena banyak apa saja ya, karena sering ikut organisasi sebenarnya. Dari saya aktif dulu di senangnya nari sebenarnya. Nari dan ikut Paskibra, terpilih dari seperti itu. Terus aktif di OSIS dan biasanya sering jadi ketua kelas juga dari zaman sekolah, dan ya aktif di organisasi. Dan walaupun ikut anggota ya, kalau di partai juga sudah terbiasa ikut juga, dan biasa pernah menjadi ketua perempuan Golkar di Kabupaten Indragiri Hilir, dan terakhir pernah menjadi juga ketua KNPI Kabupaten Indragiri Hilir. Apa sih, Bu, tantangannya sebagai perempuan yang juga dari kecil sudah belajar menjadi pemimpin mulai dari sekolah, di level organisasi, dan juga pernah menjadi anggota DPRD. Nah, seperti apa sih, Bu,
tantangannya yang Ibu hadapi, dan saat itu juga saat bersamaan juga menjadi sosok istri dan juga sosok seorang ibu seperti itu. Tantangannya pasti apa ya, di perempuan sendiri sebenarnya. Di perempuan sendiri rasa percaya diri pastinya kadang-kadang itu susah untuk tumbuh gitu. Harus percaya diri banget gitu kan, turun ke masyarakat. Kalau saya sih nilainya baik sama orang gitu. Jadi saya pikir bisa berbaik-baik, insya Allah orang suka. Jadi Gitu. perempuan yang baik. Ya, jadi baik-baik, pokoknya banyak-banyak aja baik-baik sama orang gitu. Walaupun, dan saya juga prinsipnya nggak terlalu pikirkan juga apapun orang melihat kita seperti apa. Yang penting kita berusaha baik saja. Kalau orang minta bantu, berusaha menolong, dan seperti itulah. Nggak mau dengerin kata-kata orang ya Bu. Nggak usah. Fokus aja sama diri kita Fokus dan sama diri apa yang kita. kita punya. Untuk membagi waktunya seperti apa Bu? Apalagi sekarang kan sudah menjadi sosok istri dari Wali Kota Pekanbaru yang makin sibuk lagi pastinya. Seperti apa Bu bagi waktunya? Sebenarnya sama-sama ya, saling menunjang. Kebetulan kami kalau dengan Mas Agung tuh kita sama circle-nya, jadi sebenarnya sama-sama menunjang gitu. Kalau misalnya sekarang posisinya saya mendampingi nih ceritanya. Kalau dulu sama-sama kami bisa berjalan, waktu saya jadi anggota dewan di Provinsi Riau, periode pertama tuh beliau yang support. Periode kedua sama-sama ayo kita sama-sama maju gitu. Coba ya udah, akhirnya sama-sama beliau maju di Pekanbaru, saya di Inhil. Dan berikutnya yang terakhir saya pikir karena memang kita fokus kalau misalnya ada rezeki bisa maju untuk wali kota, saya pikir biar saya yang support. Saya totalitas support beliau, biar beliau yang bisa maju untuk Pekanbaru. Boleh ceritain nggak kesan dan apa sih yang dirasakan selama mendampingi pencalonan? Kita yang ngelihat dari luar aja kayaknya sibuk banget ya, banyak tahapan yang harus dilewati, belum lagi pro dan kontra dan lain-lain. Ya seperti apa sih Ibu menghadapi masalah-masalah seperti itu? Sebenarnya karena kebiasaan ya, karena kebiasaan dan basicnya juga, basicnya karena biasa di dewan, jadi biasa berhubungan dengan masyarakat, suka juga lihat masyarakat ramai, macam-macam kan, ada yang susah, ada yang senang gitu, jadi rasanya senang lihat kondisi, mau tahu kondisi di lapangan seperti apa, masyarakat seperti apa, senang jumpa orang-orang, jadi akhirnya dijalaninya dengan happy aja, apalagi kalau sama-sama gitu. Dan kebetulan memang Mas Agung itu butuh dia ditemenin gitu kan, jadi saya juga merasa dibutuhkan. Jadi seperti itu. Mungkin ada sumbangan strategi atau pemikiran apa yang diberikan nih kepada sosok wali kota kita sehingga juga bisa yakin dan juga tentunya percaya diri untuk menghadapi berbagai tantangan menjelang terpilihnya seperti itu. Ya karena alhamdulillah, karena basicnya dari jauh ya, dari daerah, jadi tahu kondisi masyarakat bawah itu seperti apa, kesusahan seperti apa, jadi sering berdiskusi gitu kan, jadi sering berdiskusi terkait masalah apa, terkait lawan politik seperti apa, jadi yang butuh kesabaran seperti apa kita menjalani semua ini gitu. Jadi memang sama-sama bisa, dan Mas Agung memang sampai hari ini memang kita sering diskusi, alhamdulillah, dan semoga apa yang menjadi masukan-masukan tersebut itu suatu motivasi untuk beliau. Biasanya ada waktu-waktu khusus nggak nih buat saling diskusi atau bertukar cerita sehari-hari dengan wali kota Pekanbaru? Selain pergi bersama ya, pastinya kadang-kadang tuh beliau itu kalau selesai acara bahas pastinya tadi begini gitu. Semoga itu komunikasi, semoga itu menjadi kebiasaan, jadi habit yang terus berlanjut, karena memang saya pikir itu komunikasi sangat penting. Jadi apapun sibuk. Kalau kita, makanya penting bersama, saya pikir itu. Kalau dulu misalnya kami pikir bisa sebenarnya sama-sama berkarir, satu di mana, misalnya saya fokus di Inhil terus gitu kan, Pak Agung di sini, tapi saya pikir kita butuh sinergi
butuh sama-sama biar saling menguatkan. Jadi emang harus ada yang satu harus mundur dan bisa fokus. Dan alhamdulillah saya udah sampai di posisi saya happy seperti itu, mensupport itu alhamdulillah senang. Jadi mengalah tapi berada di sisi yang tepat seperti itu Ya, ya. semoga insya Allah. Untuk sekarang kan sudah juga menjadi ketua PKK Pekanbaru juga nih Bu ya, perempuan-perempuan semua tuh isinya. Nah seperti apa sih kita melihat kehadiran PKK ini dan juga perannya bagi perempuan khususnya di Kota Pekanbaru? Nah, lagi-lagi nanti saya juga akan tekankan PKK hari ini untuk Kota Pekanbaru, artinya setiap program yang akan kita laksanakan itu harus sejalan dengan program apa yang disampaikan, apa yang diinginkan oleh kepala daerah. Karena saya inginnya ke depan kita bukan bikin suatu program atau kegiatan tandingan, tapi program yang akan kita lakukan bagaimana program-program ini bisa membantu meringankan. Contohnya di lapangan terlalu banyak permasalahan sebenarnya untuk hari ini, seperti sampah, seperti pengangguran mungkin, UMKM yang harus kita bina lagi, ibu-ibu majelis taklimnya kita gerakkan lagi supaya ya ini Pekanbaru bisa lebih baik, semoga seperti itu. Amin. Berikutnya untuk di momen Hari Kartininya nih Bu, seperti apa sih sosok Bu Sulastri ini melihat momen Hari Kartini dan melihat perjuangan-perjuangan perempuan, ibu-ibu pada hari ini? Support ya untuk perempuan, karena memang perempuan itu ditakdirkan sebenarnya harus sempurna walaupun dengan semua kekurangan. Banyak hal yang harus perempuan lakukan. Di satu sisi juga harus menata diri sendiri nih, gitu kan, kadang-kadang emosional, kadang-kadang perempuan itu lebih cenderung emosional kan. Nah, di sini harus perempuan menempatkan diri bisa lebih baik, bisa berguna untuk keluarga, bisa membahagiakan diri sendiri itu paling penting. Bagaimana perempuan-perempuan itu bisa bahagia, karena dengan rasa kita bersyukur dan happy, itu kita akan mengeluarkan energi positif untuk yang lain. Nah, hari ini memang Pekanbaru itu butuh juga perempuan untuk dimotivasi untuk bisa lebih aktif lagi, lebih berbuat lebih positif lagi, yang bisa akhirnya Kartini hari ini bisa lebih baik lah. Kita udah melihat hal itu belum saat ini? Sekarang banyak sih perempuan yang sudah berkarir dan bisa membagi waktu pastinya untuk keluarga. Dan tapi kalau untuk ibu-ibu di masyarakat itu kita butuh memang di bawah ya. Kalau untuk Pekanbaru ini memang ibu-ibunya butuh untuk ada kegiatan tambahan, karena beliau selain ibu rumah tangga, mungkin dengan dia ada kegiatan, ada kita ajak bergabung, itu ternyata happy. Saya juga baru tahu, karena memang ternyata ibu-ibu, Bu, kita harus ada kegiatan, karena kalau tidak kami benar-benar ibu rumah tangga utuh gitu. Jadi harus ada semacam kita bikin kegiatan positif untuk bagaimana ibu-ibu di masyarakat itu lebih merasa bahwa mereka berada dan mereka diajak untuk bersama-sama peran. Kalau dalam waktu dekat mungkin ada program yang akan kita laksanakan khusus untuk perempuan? Ya, program pertama kalau hari ini sih kami masih baru melaksanakan semacam baru pelantikan ya untuk ibu-ibu pengurus, dan itu pengurus PKK dan juga pengurus Posyandu, karena memang peraturan terbaru itu harus membentuk yang namanya Posyandu, itu terbentuk di kelurahan dan di kecamatan dan kelurahan, itu pengurusnya. Kalau kemarin kita cuma punya kader, hari ini kita harus membentuk kepengurusan, dan semoga bisa berlanjut karena memang ini sangat berperan penting juga. Dan kalau untuk ibu-ibunya di masyarakat, bagaimana kita bisa menggerakkan lagi majelis taklim dan juga kegiatan-kegiatan lain yang UMKM ini nih, yang sangat membantu perekonomian keluarga. Itu. Banyak juga sekarang ibu-ibu yang bikin usaha kecil-kecilan untuk membantu keluarganya. Iya, juga. Itu yang perlu disupport, karena nggak gampang yang namanya memulai usaha itu,
nggak mudah. Tapi kalau berhasil itu bisa ikut memajukan ekonomi keluarganya Iya, juga. harapannya seperti itu. Baik. Gitu. Untuk semangat Kartini itu kita melihatnya masih relevan nggak sih saat ini, Bu? Perjuangan Kartini zaman dulu dibandingkan dengan sekarang masih relevan nggak ya? Masih, karena kan kalau dulu memang berjuangnya beda, kalau sekarang tuh berjuangnya beda lagi karena di masa yang sekarang serba digital, ini perjuangan lebih harus, ibu-ibu harus mampu bersaing, mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi hari ini, dan ibu-ibu juga harus mau belajar kan. Nah, seperti itu. Memang kuncinya memang mau bersosialisasi, mau aktif di lingkungan. Harapannya seperti itu untuk ibu-ibu. Baik, untuk pencapaiannya yang sudah berada di titik ini, apalagi sih Bu yang ke depan mungkin yang pengen diraih, yang pengen ada target tertentu nggak yang pengen dicapai? Tadi khususnya kalau untuk perempuan, selain untuk menyukseskan program Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, kita inginnya bagaimana program-program yang kita lakukan itu bisa sangat berarti untuk ibu-ibu ya. Nah, tadi ibu-ibu yang di kecamatan, ibu-ibu yang di kelurahan dan di daerah itu bisa kita ajak aktif. Nah, kalau sekarang memang belum tersentuh banyak, belum semuanya majelis taklim ataupun apa itu terkoordinir dengan baik. Banyak juga masyarakat kalau kita turun, kami belum ada dapat apa-apa Bu, belum pernah diajak apapun, belum terima bantuan apapun dari pemerintah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lebih pendekatannya lebih ke bawah, lagi ke masyarakat yang di grassroots banget, itu semoga bisa semuanya dapat tersentuh. Kita bisa, harapan saya ya, walaupun nanti menjalaninya bukan hal yang mudah pastinya, tapi semoga nanti bisa berjalan dengan baik, dengan bantuan semua pihak, bagaimana ibu-ibu di Pekanbaru bisa lebih happy lagi dan lebih semangat. Tentunya butuh support dari ibu-ibunya juga ya Bu ya. Kita ada ini nggak Bu, membuka forum atau mendengarkan nih pendapat-pendapat ibu-ibu atau perempuan-perempuan di Pekanbaru sendiri? Kami kan sering turun tuh, insya Allah kalau seperti zaman kampanye, kita kan turun. Nah dengan turun itu kan kita dengar. Dan saya juga baru belajar nih untuk masyarakat Pekanbaru itu agak berbeda dengan di Indragiri Hilir gitu kan. Jadi saya memang masih mempelajari karakter orang Pekanbaru seperti apa, masyarakatnya seperti apa, ibu-ibunya khususnya seperti apa gitu. Jadi dengan turun dan kalau sekarang memang masih di organisasi-organisasi tertentu, misalnya di pengajian dan sekarang PKK dan Posyandu, mungkin nanti di PAUD-nya diaktifkan lagi ya, semua organisasi yang insya Allah yang menjadi tanggung jawab saya sebagai ketuanya ingin diaktifkan lagi, ingin benar-benar bagaimana bisa menyentuh khususnya ibu-ibu. Gitu. Kita doakan bersama ya, semoga nantinya program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan tentunya membawa pengaruh positif bagi perempuan-perempuan khususnya yang ada di Pekanbaru. Terakhir nih Bu, untuk momen Hari Kartini ini, mungkin ada yang ingin disampaikan semangat atau kata-kata hari ini lah ya, buat perempuan-perempuan di sana yang mungkin lagi down. Pokoknya jangan ada kata menyerah, bismillah. Intinya yang paling penting itu rasa syukur. Karena kalau rasa syukur, kita banyak-banyak bersyukur, insya Allah Allah akan kasih nikmat-nikmat yang lain. Jadi kalau misalnya kita lagi down, kita ingat apa nih yang Allah berikan sekarang yang perlu kita syukuri. Terus jangan terlalu memikirkan pikiran orang seperti apa. Yang penting lakukan saja hal yang paling baik, bisa banyak-banyak berbuat baik sama orang. Itu yang paling penting. Lakukan yang terbaik, fokus sama diri sendiri dan jangan dengar kata-kata orang lain, seperti itu ya. Oke, sekian wawancara eksklusif nih ya bersama Ibu Wali Kota Pekanbaru, Ibu Sulastri. Semoga yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi Kartini-Kartini yang ada di Pekanbaru maupun sekitarnya. Saya Azura pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.